Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk beribadah saat ini, yang dirangkaikan dengan perayaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Karena Allah berkarya, maka kita dapat mengenalnya. Dia berkenan memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya melalui karya pekerjaannya, dan karena pekerjaannya itulah gereja hadir dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Misi Allah untuk keselamatan umat dan seluruh ciptaannya. Misi Allah itulah yang bekerja di dalam gerejanya dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian yang menghadirkan tanda-tanda kuasa kerajaan Allah di dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada untuk misi Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan sebuah nyanyian. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Adil, Allah yang selalu setia menemani kami pada saat sore hari ini, di saat kami lelah setelah melaksanakan kegiatan kami datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan, untuk kami boleh mengundang Roh Kudus-Mu menyertai kami di saat kami boleh mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Di
di saat kami senang, di saat kami susah, di saat kami untung, di saat kami malam, di saat kami tenang, maupun di saat kami tegang. Firman-Mu boleh menguatkan kami, Firman-Mu selalu mengingatkan kami. Maka pada malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami boleh membaca dan merenungkan Firman-Mu. Biarlah Engkau sertai kami dari awal ibadah hingga akhirnya, agar ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Marilah kita bermazmur dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang menyatakan puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang senantiasa setia memelihara kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau lengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu ini yang memberitakan firman-Mu dapat memberitakannya di dalam kuasa Roh Kudus, dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan juga dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bersama-sama diperkaya oleh kebenaran firman-Mu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dari kitab Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari mempersiapkan kitab Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, Nehemia 4 ayat 6 menyatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Ibu Bapak, saudara-saudara, oma, opa, opung, dan anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada malam hari ini dapat bertemu kembali dalam ibadah keluarga, walaupun kita bertemu secara online atau secara virtual. Tetapi kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita haruslah kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudara, opung, oma, opa sekalian, juga anak-anak yang kekasih, kita tahu betul bahwa Indonesia, negara kita ini, memiliki kearifan lokal yang sangat kaya. Salah satunya adalah semangat gotong royong. Dan semangat gotong royong ini juga menjadi pengikat atau perekat supaya kita tetap bersatu padu sebagai sebuah bangsa. Semangat gotong royong ini juga terlihat dari peribahasa yang kita miliki, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat dan ringan sama-sama dipikul bersama-sama. Artinya dengan gotong royong, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Dengan gotong royong, pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Dalam pembacaan kita, kitab Nehemia pasal 4, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 5, kita bisa menangkap pesan yang sangat kuat bagaimana orang Israel yang sedang membangun kembali tembok Yerusalem itu mendapatkan tantangan yang berat. Dalam pembacaan ayat 1 sampai 5 itu dari Sanbalat dan dari Tobia. Mereka merendahkan, mereka melecehkan bangsa Yahudi atau bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang memang tidak punya kebanggaan lagi karena Bait Allah sudah runtuh, tembok Yerusalem sudah runtuh. Karena mereka baru pulang dari pembuangan dan mereka pun ingin membangun negerinya kembali supaya martabat mereka, harga diri mereka sebagai bangsa, sebagai umat Tuhan bisa muncul, bisa mereka dapatkan kembali di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itulah Tuhan memerintahkan orang Israel yang pulang dari pembuangan untuk membangun bait suci dan untuk membangun tembok kota Yerusalem. Ezra memimpin pembangunan bait suci bersama dengan Zerubabel, tetapi Nehemia memimpin pembangunan tembok kota Yerusalem. Pada masa itu, tembok kota tidak hanya berfungsi untuk melindungi warga kota dari serangan luar atau negara atau daerah lain, tetapi tembok kota juga dipandang sebagai simbol kehormatan, martabat, dan harga diri sebuah bangsa. Jadi kita dapat memahami kenapa Tuhan ingin orang Israel kembali membangun bait suci dan juga membangun tembok Yerusalem, supaya martabat mereka yang rusak, yang dilecehkan, yang direndahkan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka itu bisa kembali, sehingga mereka tidak lagi diberi gelar atau sebutan bangsa pecundang atau bangsa yang kalah. Mereka tidak lagi diberi gelar orang-orang buangan, tetapi mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Allah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan diberikan kehormatan dan serta dipulihkan martabatnya. Martabat adalah harga diri dan kehormatan diri setiap orang dan juga sebuah bangsa. Allah menghendaki umatnya atau manusia dapat memandang dirinya sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang berharga, yang bermartabat, atau memiliki citra yang baik sehingga seharusnya dihormati. Begitu juga dengan sebuah bangsa. Seharusnya dalam kehidupan berbangsa, sama-sama dengan bangsa atau negara-negara yang lain, kita hidup untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Sebagai gambaran dari bangsa atau manusia yang diciptakan
diciptakan oleh Allah, yang diberikan citra baik, yang diberikan harga diri dan martabat, maka kita hidup untuk saling menjaga martabat atau kehormatan orang lain atau sebuah bangsa. Dan oleh karena itulah, melalui pembacaan ini, umat Israel atau bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan itu, mereka ingin membangun harga dirinya, citra dirinya, martabat bangsanya, supaya mereka sungguh menjadi bangsa yang dihormati, umat pilihan Allah yang disegani, dan terutama umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pesan yang sangat kuat dalam pembacaan kita ini melalui Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6 adalah bagaimana membangun martabat atau jati diri bangsa secara bersama-sama, secara bergotong royong, bergandengan tangan, berdampingan untuk memulihkan citra diri atau martabat bangsa Israel di depan bangsa-bangsa yang lain, walaupun mereka menghadapi tantangan dalam pembacaan kita dari Sanballat dan Tobia. Dengan bergotong royong membangun tembok Yerusalem, umat Allah dengan penuh semangat saling tolong-menolong demi memulihkan martabat mereka dan juga sesama mereka. Tadi kita sudah baca bahwa mereka itu bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jadi bukan hanya bekerja bersama-sama, bukan hanya bekerja bergotong royong, tapi mereka juga bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Mereka sadar bahwa hanya dengan demikianlah martabat mereka dipulihkan, harga mereka dipulihkan. Dengan cara seperti itu, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah umat atau sebuah bangsa yang satu, yang menjunjung tinggi nilai kehidupan, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Martabat mereka pulih, citra diri dan jati diri mereka kembali, karena Allah bekerja atas segenap kerja keras, perjuangan, kesatuan hati, kebersamaan, gotong royong, dan kerja yang dilakukan dengan sepenuh hati itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bergotong royong, melakukan segala sesuatu secara bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, juga bisa kita lihat dalam kehidupan jemaat di Pospelkes Peniel, Sepontijaya. Ini sebuah Pospelkes yang berada di Jemaat Ebenezer, Ketapang, Kalimantan Barat. Karena kita masih merayakan bulan pelayanan dan kesaksian atau bulan Pelkes, maka kita juga ingin merenungkan, ingin merefleksikan bagaimana kesaksian iman dari saudara-saudara kita yang berada di Pospelkes Peniel, Sepontijaya, Jemaat Ebenezer Ketapang, Kalimantan Barat. Di wilayah mereka, jika ada satu jemaat atau bahkan warga masyarakat yang mengalami kedukaan, maka akan berduyun-duyun atau berdatanganlah warga jemaat yang lain atau masyarakat yang lain untuk menyediakan semua kebutuhan keluarga yang berduka, mulai dari memandikan jenazah, memberikan pakaian kepada jenazah, membuat peti jenazah. Dulu saya waktu masih kecil, saya juga masih ingat bagaimana di kampung saya kalau ada yang meninggal itu nggak beli peti jenazah, tapi jemaat bersama-sama dengan masyarakat membuat peti jenazahnya, dan sangat indah melihat kebersamaan seperti itu. Kemudian mereka juga menyiapkan makanan, mereka menyiapkan minuman bagi keluarga dan juga para tamu. Dan mereka juga memenuhi semua kebutuhan dalam proses pemakaman, bahkan tidak berhenti pada saat itu saja. Setelah pemakaman selesai, mereka juga mempersiapkan rumah yang berduka, membersihkannya, dan kemudian mempersiapkan konsumsi untuk ibadah syukur yang akan dilakukan. Pokoknya
keluarga yang sedang berduka sedapat mungkin tidak terbebani, melainkan terus mendapatkan penghiburan melalui ibadah dan pelayanan warga jemaat serta masyarakat yang dilakukan pada saat keluarga itu sedang mengalami kedukaan. Ini sebuah kenyataan kehidupan yang sudah sangat langka di dalam kehidupan kita, apalagi di perkotaan. Tetapi kita boleh belajar dari jemaat-jemaat di Pospelkes bahwa semangat gotong royong, sebeban, sepenanggungan dalam kedukaan dan kesulitan itu ternyata masih ada. Dan itu pula yang ingin kita teruskan dan lanjutkan dalam kehidupan persekutuan kita di tengah-tengah jemaat kita, secara khusus di GPIB Peniel Yuda Yogra. Apalagi saat-saat sekarang ini, Ibu Bapak, saudara-saudara, oma, opa, opung, dan anak-anak sekalian. Ada banyak kesusahan yang kita alami dan juga dialami oleh jemaat kita. Ada yang sakit, ada yang terpapar virus corona, ada yang sedang menjalani isolasi mandiri. Saya sendiri mengalami betapa perhatian setiap orang yang sangat sederhana saja sangat penting ketika kita mengalami kesulitan. Apakah itu kedukaan, apakah itu sakit, apakah kesulitan ekonomi. Kita sangat terbantu sekali, kita sangat terhibur, kita sangat tertopang ketika ada orang lain, entah yang menelpon kita, WA, atau video call, atau memberikan salam di sosial media kita, atau hadir memberikan kita penguatan atau membantu kita dalam materi atau mendoakan kita. Itu sangat menguatkan dan sangat menghiburkan. Seperti pengalaman saya beberapa hari yang lalu ketika orang tua kami meninggal dunia, kami sangat bersyukur bahwa ada banyak orang yang memberikan perhatian, doa, dan kasih sayangnya. Dan oleh karena itu mari kita jangan egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tumbuhkanlah perasaan peka dan peduli, semangat untuk bergotong royong. Karena apa yang susah, apa yang sulit akan menjadi mudah dan ringan ketika kita tanggung bersama-sama. Tetapi jika kita menanggungnya sendiri, maka itu akan semakin sulit, semakin sedih, dan semakin berat. Kebiasaan atau kenyataan hidup jemaat di Pospelkes yang sudah kita renungkan ini merupakan sikap hidup yang bermartabat, merupakan sikap umat yang citranya sudah dipulihkan oleh Tuhan, bahwa mereka tidak hanya hidup bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka juga mau berbagi, mau hidup bagi kepentingan atau kebutuhan sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Jemaat menunjukkan martabat mereka dengan tidak membiarkan sesamanya sendiri, terutama dalam kesulitan atau kedukaan. Tidak menanggung bebannya sendirian. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sikap ini selaras dengan Tuhan Yesus yang memandang manusia berharga, sehingga dia rela datang ke dunia, menjadi manusia, mati mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Upaya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan atau mengembalikan citra manusia sebagai makhluk ilahi menjadi dasar usaha kita juga untuk memperjuangkan martabat manusia di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda pandemi, yang sedang dipenuhi berbagai kesulitan hidup dan juga rusak oleh dosa. Kita diutus Tuhan untuk membawa pemulihan bagi dunia ini, karena kita bukan lagi ciptaan yang lama, tetapi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa citra kita sebagai umat Allah sudah dipulihkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. GPIB sudah menyadari hal ini sejak lama. Tahun 78, istilah pekabaran Injil itu diganti dengan pelayanan dan kesaksian pada persidangan Sinode 1978. Mengapa? Karena GPIB menyadari bahwa karya Allah atau Injil itu begitu luas, sangat luas. Tidak hanya terbatas dengan membangun gereja atau mendirikan gereja atau membaptis orang menjadi Kristen, melainkan karya Allah atau Injil tentang keselamatan itu adalah tentang membangun kehidupan umat manusia yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan itu terus-menerus kita hadirkan dalam panggilan dan pengutusan kita sebagai gereja, juga dalam panggilan dan pengutusan kita sebagai orang Kristen atau warga gereja. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini, sehingga sangat indah jika ada orang Kristen, warga jemaat GPIB Peniel yang hadir di tengah-tengah lingkungannya, dan ketika ada tetangganya yang isolasi mandiri, dia membawakan sarapan pagi misalnya, buah-buahan untuk dikonsumsi, memberikan semangat kepada keluarga yang sedang isolasi mandiri, sehingga dengan demikian ibu bapak dan saudara-saudara sudah berpelkes di tengah-tengah lingkungan. Apalagi jika itu terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat kita. Apa susahnya menelpon mereka yang sedang sakit? Apa susahnya kirim WA memberikan semangat dan motivasi? Atau paling tidak, doakanlah mereka supaya mereka tetap kuat, tetap tabah, dan bisa melewati setiap kesulitan dan cobaan hidup yang mereka alami. Kalau kita melakukan hal itu, maka kita menjadi gereja yang menghadirkan karya Allah dan turut bekerja bersama-sama dengan Allah, berkarya di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bulan Pelkes akan usai, tetapi mari kita lanjutkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, dan juga di mana kita beribadah atau bergereja. Kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan, dan kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita menjadi gereja yang tetap mengobarkan gairah atau semangat gotong royong, di mana ada pekerjaan berat sama-sama dikerjakan sehingga menjadi ringan dan bisa selesai, di mana ada pekerjaan sulit sama-sama dikerjakan sehingga menjadi mudah dan selesai, di mana kita dibutuhkan untuk menolong orang lain, kita hadir di sana, di mana kita dibutuhkan untuk melayani orang lain, kita juga hadir dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memulihkan martabat kita, citra kita sebagai umatnya, maka kita juga ingin memulihkan martabat sesama, terutama saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Tuhan memberkati kita menghadirkan tanda-tanda kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Amin.
kasih Oma, Opa, Opung yang diberkati Tuhan, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasih Kristus, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih, bahwa Engkau senantiasa menopang kami dengan berkat-Mu. Engkau mengaruniakan kami kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk terus merawat semangat gotong royong di dalam kehidupan bersama dengan jemaat, bahkan saudara-saudara sesama manusia yang berada di lingkungan kami. Kiranya kami terus menjadi gereja-Mu yang menghadirkan karya Allah yang memulihkan martabat manusia. Tuhan Allah yang penuh kasih, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan, mari Engkau berkati seluruh umat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Anak-anak kami, Opung, Oma, Opa, Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian. Mari berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan, bahkan rezeki dari segenap usaha dan pekerjaan mereka. Berkati jemaat-Mu dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka selalu terpelihara dengan berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan keluarga, kiranya selalu ada keutuhan dan damai sejahtera dalam keluarga mereka Tuhan, supaya mereka juga saling setia, saling mengasihi, saling mengisi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Dalam ibadah ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Penatua R.C. Hombing dan Ibu Uti Sihombing serta Bapak Evit Surbakti. Mari Tuhan pulihkan, Tuhan jamah mereka, baik yang dalam isolasi mandiri maupun dalam perawatan di rumah sakit, sehingga melalui lawatan dan jamahan tangan kuasa Tuhan yang memberkati tubuh yang lemah, serta memberkati obat, perawatan medis, makanan, minuman, maka mereka disegarkan, tubuhnya dipulihkan, sakit penyakitnya diangkat oleh Tuhan, sehingga mereka boleh pulih kembali, berkumpul bersama dengan keluarga, melakukan kerja, layanan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Terutama mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan setiap orang, bahkan warga jemaat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang sedang dalam perawatan, bahkan setiap orang yang sedang terbaring di rumah sakit dan di rumah masing-masing. Tuhan juga menjamah, memulihkan dan memberikan kesembuhan kepada mereka sekalian. Tuhan juga memberkati pelayan-Mu yang melayani pada ibadah hari ini, supaya dalam pelayanan yang diberikan, kiranya mereka menjadikannya sebagai sebuah persembahan yang hidup di tengah-tengah kehidupan sebagai seorang pelayan, dan mau terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Engkau jugalah yang memberkati mereka sekalian, supaya mereka senantiasa diberkati dalam pelayanan dan bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami tidak putus-putusnya dan henti-hentinya berdoa untuk kondisi dunia yang masih dilanda pandemi COVID yang kami tidak tahu kapan selesainya Tuhan. Tapi kami hanya berharap pada kasih setia dan kemurahan Tuhan yang akan bekerja bagi setiap upaya-upaya medis, kedokteran,
teknologi yang akan menolong kami untuk melewati pandemi ini, terutama dalam kebersamaan dan kepedulian, juga dalam ketaatan dan kepatuhan kami untuk melakukan protokol kesehatan. Kiranya usaha-usaha pemerintah bangsa-bangsa secara khusus di Indonesia boleh Engkau berkati Tuhan untuk melewati pandemi ini. Secara khusus bagi pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya, juga pemerintah daerah secara khusus di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Tuhan berkati para pemimpin kami supaya hanya dengan hikmat dari Tuhan mereka boleh memutuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat dan terus mengusahakan kesejahteraan rakyat di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada. Mampukan segenap rakyat Indonesia untuk patuh pada protokol kesehatan, secara khusus GPIB Peniel Yuda Yogra, seluruh pelayan dan jemaatnya. Kiranya kami dapat menjaga diri kami dan juga keselamatan saudara-saudara kami dengan melakukan protokol kesehatan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami kepada Engkau dan juga gereja-Mu Tuhan, supaya tetap dipelihara agar tetap melakukan pelayanan dan para pelayan-Mu tetap melayani dengan perlindungan dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mari Engkau sempurnakan doa kami Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Yang ku berikan kepada
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari jalani kehidupan ibu bapa, saudara-saudara, oma opa, opung, dan anak-anak sekalian. Dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita, Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegakkan hatimu. Kristus memanggil untuk dirimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkati jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.